Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran kimia khususnya untuk kelas 3 IPA SMA Negeri 5 Kota Tegal. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang makromolekuler. Makromolekul atau sering disebut polimer. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kalian mungkin sering melihat sebagai bahan-bahan seperti yang ada dalam gambar ini, seperti pelekat lem, karpet yang biasa kita gunakan untuk gelaran di lantai, kemudian alat-alat kosmetik, pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanah, kemudian juga cat, karet ban kita lihat, pakaian dan plastik. Tahukah kalian bahwa alat-alat bahan-bahan itu adalah merupakan bahan-bahan polimer? Nah, sekarang apa itu polimer? Coba kita lihat. Polimer atau yang sering disebut dengan makromolekuler itu terdiri atas molekul-molekul besar, sehingga sering disebut juga dengan makromolekul. Makromolekul ini unit pembangunnya berasal dari molekul sederhana yang disebut monomer. Jadi satuan-satuan monomer. Sedangkan reaksi pembentukan untuk membentuk polimer itu kita sebut dengan suatu reaksi polimerisasi. Jadi polimerisasi. Reaksi pembentukan polimer itu ada dua. Yang pertama adalah polimerisasi adisi, yaitu polimer yang dibentuk dari monomer yang sejenis dan harus memiliki ikatan rangkap. Seperti di sini, apabila ada asetilena atau etena CH2 dengan ikatan rangkap CH2, ada dua monomer atau dua molekul. Ini akan membentuk satu polimer dengan cara memutuskan ikatan rangkapnya menjadi ikatan tunggal. Jadi masing-masing molekul tersebut tangannya akan memutuskan satu tangan. Kemudian tangan yang sudah putus itu adalah akan digunakan untuk bersambungan melalui suatu katalis tertentu. Dan gabungan dua molekul ini namanya dimer. Apabila molekulnya banyak sekali, ini biasanya jumlahnya ribuan, maka disebut dengan polimer. Itu rumusnya seperti itu. C strip CH2 strip CH2 strip dalam kurung sebanyak N, itu disebut polimer. Contoh polimer ini adalah yang sering kita lihat, yaitu plastik polietilena. Jadi banyak etilena yang saling bersambungan disebut plastik. Ini yang dibuat dengan cara adisi. Kemudian yang dibuat dengan cara yang kedua yaitu pada polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi. Ini polimerisasi kondensasi dibuat dari dua atau lebih monomer yang berbeda. Jadi biasanya monomernya adalah berbeda. Biasanya selain menghasilkan polimer, molekul polimer, juga ada hasil samping molekul lain seperti H2O atau NH3 juga bisa. Contoh yang ada di bawah ini, itu ada dua molekul, yaitu yang satu asam adipat, CH2 4 kali, yang kanan kirinya mengikat COOH, yaitu karboksilat, kemudian akan digabungkan dengan heksametilen diamin. Jadi CH2 sebanyak 6, tangan kanan kirinya mengikat amina yaitu NH2.
Ini apabila akan bergabung dengan bantuan katalis tertentu, maka yang adipat melepaskan OH sehingga tangannya kosong. Kemudian yang heksametilin diamin mengikat atom H. Maka kedua tangan yang putus ini akan bergabung sehingga membentuk rumus asam adipat yang lepas satu hanya bergabung dengan heksametildiamin akan bergandengan, maka ikatannya terjadi pada CO dan NH. Nah, hasil polimer ini dan hasil ini juga menghasilkan molekul lain yaitu H2O. Hasil molekul ini, polimer ini sering disebut sebagai nilon 66. Jadi nilon yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti gambar yang di kanan itu dibuat dengan cara kondensasi, yaitu dengan cara dari molekul atau monomer yang berbeda jenis. Kemudian penggolongan polimer. Penggolongan polimer itu didasarkan pada berdasarkan asalnya. Ada yang asalnya dari alam, seperti adalah protein, sutra. Dari sutra ini kondensasi caranya. Kemudian isoprena dari getah karet, ini yang dibuat secara alam dengan reaksi adisi. Di protein secara kondensasi, yang karet alam adalah adisi. Kemudian polivinil klorida atau sering disebut PVC atau kalian sering menyebut dengan paralon. Nah, ini juga dibuat dari cara adisi. Jadi bahannya adalah vinil klorida. CH2, CHCl, CH2Cl. Digabung dengan cara memisahkan ikatan rangkapnya. Kemudian tetrafluoroetilena itu pada teflon. Ini juga dibuat secara adisi. Itu adalah yang dibuat secara sintetis. Jadi protein dan karet adalah alami, sedangkan paralon dan teflon yang dibuat secara sintetis. Kemudian yang B berdasarkan jenis monomernya. Apabila monomernya sejenis itu disebut homopolimer. Jadi disebut homopolimer. Homopolimer seperti pada amilem. Amilem dengan monomer adalah monosakarida atau glukosa. Glukosa yang disambung-sambung itu akan membentuk suatu amilem. Kemudian secara kopolimer, yaitu yang dua jenis atau lebih, itu seperti pada dakron. Kemudian yang C berdasarkan ketahanan panas. Plastik ada yang bertahan terhadap panas, ada juga yang tidak. Yang tahan panas itu disebut termoset, sedangkan yang tidak tahan panas, yang A itu adalah termoplastik. Pada termoplastik contohnya adalah polietilena, sedangkan yang tahan panas termoset yaitu baklit atau yang kita sering lihat peralatan elektronik. Kemudian piring-piring yang anti pecah itu adalah plastik yang tahan panas. Termoplastik dan termoset. Sekarang polimer karet dan plastik. Karet itu ada dua jenis, yaitu karet alam dan karet sintetis. Kalau karet alam itu adalah isoprena. Isoprena itu yang dibentuk boleh dibentuk menjadi polimer, yaitu poliisoprena. Ini tentunya secara adisi karena ada ikatan ringkapnya. Kemudian butadiena. Butadiena gabung-gabung menjadi polibutadiena, yang di bawah sebelah kiri. Sedangkan karet sintetis ini ada apabila butadiena digabungkan dengan stirena
maka akan membentuk suatu karet yang kita gunakan dalam penggunaan ban-ban yang dalam kendaraan bermotor. Jadi ban ini dibuat dari polybutadiena dan stirena, sering disebut SBR, ban SBR. Itu singkatan dari stirena butadiena rubber. Karet yang dibentuk dari monomer stirena dan butadiena. Ini adalah untuk material yang lebih kuat. Jadi kalau pakai karet aslinya yang dari alam, ini lembek. Maka untuk kuat dibuatlah karet sintetis. Kemudian plastik. Plastik itu ada yang kita sebut dengan polyethylene, itu plastik yang paling sederhana, adalah pembungkus makanan, jas hujan. Etena atau etilene ini kalau digabung-gabung bentuk plastik yang paling sederhana. Kemudian kalau bila etena mengikat 4 fluor, itu disebut tetrafluorometilena. Tetrafluoroetilena. Kalau digabung-gabungkan menjadi polimer, polimernya ini adalah merupakan lapisan anti lengket pada teflon atau setrika. Jadi politetrafluoroetilena. Ini sering disebut kita teflon. Lapisan anti lengket. Bahkan untuk memasak saja panci yang dilapis ini, maka pancinya tidak akan lengket karena tahan terhadap panas. Kemudian pada stirena itu juga bisa membentuk polimer adisi, yaitu polistirena itu pada styrofoam. Styrofoam ini ada yang tahan terhadap tekanan tinggi, kemudian sedang, dan yang low atau rendah. Ada plastik bakelit, itu adalah yang terbentuk apabila fenol direaksikan dengan formaldehid, di mana di sini akan membentuk 2 monomer, yaitu orto dan para. Dari orto dan para inilah akan membentuk plastik apa yang disebut plastik bakelit. Demikianlah anak-anak untuk mempelajari polimer, plastik, dan karet. Sekian dulu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.